Halo semuanya, nama gue Polar dan kali ini kita akan membahas anime Jujutsu Kaisen episode ke-20. Karena di dalam episode ini kita bisa melihat sebuah pertarungan yang menurut gue spektakuler banget. Apalagi ditutupi dengan ending episodenya dengan serangan skill terkuat, mungkin ya, dari Satoru Gojo. Dan itu aduhai keren banget sih ketika dijadikan animasi di sini. Apalagi dalam pertarungannya dari episode 18 sampai 20, di sini tidak ada henti-hentinya kita diberikan cerita dengan adegan aksi yang cukup memuaskan dan pastinya hype banget ya. Sebenarnya jujur aja, gue dari episode 18 keluar itu sampai episode 20 keluar kemarin belum nonton sama sekali. Dan itu sebuah pilihan yang tepat karena nungguin kan 3 episode ini muncul. Jadi pas udah mau di-review akhirnya gue nonton 3 episode sekaligus. Gue langsung jingkrak-jingkrak di kursi men. Saking hype-nya luar biasa ketika ditonton. Terlebih dari 3 episode ini juga kan memang difokuskan pada kedatangan dari para penyusup, yaitu kelompoknya Shisuguru Geto yang sudah mulai menyerang markas organisasi Jujutsu untuk mengambil jari Sukuna yang disimpan. Tapi sayangnya belum dilawan yang mereka ini, jadi cuma fokus melawan si Hanami. Ketika ngomongin Hanami, sebuah makhluk kutukan atau iblis yang berbadan kekar di sini, gue pikir dari pengisi suaranya nanti akan berubah menjadi cowok beneran. Tapi ternyata, pada saat dia mulai berbicara melalui telepati ke otak orang-orang di sekitarnya, malahan suaranya menjadi suara perempuan. Dan itu sebenarnya membuat gue cukup kaget ya. Tapi ya memang dari namanya juga kan Hanami yang artinya bunga. Dan sepengetahuan gue orang-orang di Jepang itu kalau yang punya nama Hanami itu biasanya perempuan. Dan gak pernah berpikir atau pernah lihat nama cowok itu Hanami. Kecuali nama keluarganya, mungkin ada. Tapi ya gitu, karena persepsi gue si Hanami ini cowok, jadi pas dikasih suara perempuan, gue jadi mikir keras. Cukup terganggu juga sebenarnya untuk fokus nonton animenya. Karena kan emang kita tahu bahwa Hanami sendiri bertubuh seperti laki-laki dengan ototnya yang kekar. Tapi ya tanpa diduga-duga kan, ternyata Deho. Kebalikan dari Hode ya itu. Nah, ketika melihat pertarungan di episode 20, kita bisa melihat bahwa keberadaan Itadori dan Todo yang sedang melawan Hanami di sini cukup banyak membuat adegan-adegan yang kelihatannya halus banget. Apalagi ketika si Todo yang sedang mengombinasikan kekuatan kutukannya dengan Itadori dalam rangka untuk menyerang Hanami. Di situ gue cukup kaget juga karena sudah lama tidak baca manga dari awal-awal serinya, jadi sudah agak kurang inget. Tapi ya gitu, meskipun sudah baca manganya, ketika sudah fokus dengan adegan di animenya sudah lupa semua men. Saking serunya si Todo sama Itadori yang menghajar si Hanami. Apalagi di dalam sisi pertarungannya ada satu adegan yang bikin ngilu sih, yaitu ketika si Todo ini nendang Hanami di dekat sendi lengan. Di situ pas gue ngelihatnya langsung ngilunya luar biasa. Apa rasanya kalau lu ditendang di situ? Udah patah tulang kan? Ini aja untung makhluk kutukan yang ditendang. Kalau patah tulangnya tinggal regenerasi. Tapi ya memang asli seru banget ketika ngelihat si Itadori sudah mulai bangkit untuk menggunakan kekuatan kutukan dan waktu dimana mereka bersinergi dalam bertarung itu sudah cukup puas gue nontonnya. Dalam episode 20 di sini sebenarnya kita bisa melihat kekuatan dari si Hanami yang cukup keren dari tangan kiri hitamnya yang dia punya. Karena baru aja dipakai kan, yang memang berfungsi untuk menyerap tanaman di sekitarnya dan merubah hasil serapan tersebut untuk dijadikan kekuatan kutukan lalu menembakkan cahaya seperti laser ke musuhnya. Tapi sayangnya nih, pas dia mau nembak sudah terhenti akibat pecahnya segel. Nah ini teman-teman yang belum baca manganya, nama kekuatannya ini tidak ada namanya. Apalagi di cerita seterusnya dia tidak sampai menggunakan kekuatan ini. Kalau tidak salah, memang dia pakai di sini doang. Karena di pertarungan selanjutnya, si Hanami ini akan bertarung dengan teman-temannya yang lain. Jadi dia tidak sampai menggunakan skill ini lagi, kecuali untuk menyerap kekuatan tanaman lewat tangan kirinya itu. Itu ada lagi nanti. Jadi saya tidak bisa menyebutkan nama skill ini apa, karena tidak disebut namanya di dalam cerita. By the way, yang menanyakan apakah si Hanami ini masih hidup ketika diserang oleh kekuatan Gojo yang ada pada episode 20 di sini. Jawabannya adalah ya, si Hanami masih hidup teman-teman karena dia ditolong sama si Mahito yang mengambil sedikit bongkahan dari si Hanami yang masih sempat untuk kabur. Jadi di sini si Mahito langsung mengambil bagian dari si Hanami yang menandakan bahwa si Hanami masih hidup untuk melanjutkan cerita dan akan dilawan nanti. Lanjut ngomongin skill, kita akhirnya di sini bisa melihat skill yang dipakai sama kakek-kakek gaul dan Gojo yang cukup dahsyatnya luar biasa keren parah itu pas dilihatnya. Si Satoru Gojo ya, tapi si kakek-kakek keren juga sih sebenarnya, tapi nggak begitu diperhatikan di sini. Oke, gue akan ngebahas si kakek-kakek dulu, di mana dia menggunakan gitar untuk menjadi senjata kutukannya, yang pada zaman dulu gitar itu kan emang sudah ada. Tapi bentuknya gitar Jepang itu lain tuh ya, dikarenakan zaman berganti, senjatanya juga berganti, dan hasilnya itu loh, parah keren banget sih. Dari yang jadul jadi gitar listrik gitu ya sekarang kan. Apalagi ngelihat dia pakai baju metal. Itu kalau lu pada sadar, dia pakai baju bertuliskan hard rock di bajunya.
Ya ampun dah ya. By the way, gue dari tadi nggak nyebut nama kekuatan dia karena memang nggak pernah disebut. Apalagi di dalam ceritanya dia ini cuma sampai sini aja muncul kekuatannya. Belum ada lagi kemunculan dia pakai kekuatan ini dan kemunculan dia di dalam ceritanya. Nanti dia tetap muncul, cuman tidak begitu bertarung, hanya sebagai cameo aja, gitu maksudnya. Untuk pembahasan terakhir, gue mau ngebahas mengenai kekuatan dari Satoru Gojo yang memang kelihatannya mulai serius ketika mengeluarkan jurusnya yang dianimasiin dengan luar biasa. Itu asli keren banget sih. Gue sampai terpukau teman-teman pas dianimasikan ke anime. Kalau manga kan hitam putih, jadi gue ngehayalnya nggak sampai ke warna-warna. Maklum, kurang diproses sama otak gue. Oke, nama dari kekuatan yang digunakan sama Gojo itu bernama Hollow Purple. Gue akan menjelaskan dengan kata-kata dan pemahaman gue sendiri. Jadi di mana dia menggabungkan dua jurus yang dia punya menjadi satu, yaitu kekuatan dia yang berwarna merah dan biru, lalu membentuk kekuatan warna ungu. Kayak percampuran warna gitu ya. Dan itu bukan sembarangan bola, warna biasa ya. Itu dua bola isinya kekuatan kutukan yang dia aktifkan secara bersamaan, lalu digabungkan. Kalau yang warna merah itu namanya Jutsu Shiki Hanten, dan yang berwarna biru tuh kalau nggak salah namanya Jutsu Shiki Junten. Lalu kok dia bisa menggunakan kekuatannya secara bersamaan di sini? Itu dikarenakan kekuatan turunan dari keluarganya yang bernama Limitless, yang membantu Gojo untuk memanipulasi partikel-partikel ruang dan atom yang ada di sekitarnya, yang membuat si Gojo itu bisa mengaktifkan dua jurus kutukan sekaligus karena dimanipulasi. Itu maksudnya secara sederhananya ya. Dan gue nggak mau panjang-panjang bahasnya, intinya aja dari nama dan kekuatannya aja begitu. Oke? Nah, itu aja review Jujutsu Kaisen episode ke-20. Jika kamu suka pembahasannya, silakan di like dan di subscribe channelnya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.